Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashabul Kahfi dengan nomor induk mahasiswa 2010 20 20 24. Saya Siti Aisyah dengan nomor induk mahasiswa 2010 20 20 33. Saya Ahmad Ramadan, NIM 2010 2020 32. Baiklah teman-teman sekalian, setelah kita melewati tahap perkenalan, marilah kita melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pemateri. Yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh 3 pemateri. Pemateri pertama akan disampaikan oleh saudara Ashabul Kahfi, pemateri kedua akan disampaikan oleh saudari Siti Aisyah, dan pemateri ketiga akan disampaikan oleh saudara Ahmad Ramadan. Kepada beliau-beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagian materi yang pertama, yaitu A. Sistem indera menurut Al-Quran. Seorang anak dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Tidak berapa lama kemudian indera si anak mulai berfungsi. Si anak mulai terpengaruh oleh stimulus-stimulus dari luar yang terjadi pada dirinya. Kejadian-kejadian itu akan menimbulkan beragam perasaan. Itulah yang kemudian menjadi dasar terbentuknya persepsi dan pengetahuan anak terhadap dunia luar. Al-Quran telah mengisyaratkan kenyataan tersebut pada banyak ayat. Salah satu di antaranya terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi artinya, dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati supaya kalian bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78. Al-Quran hanya menyebut pendengaran dan penglihatan sebagai 2 alat indera pertama, karena pentingnya pendengaran dan penglihatan dalam proses persepsi. Kedua, penyebutan pendengaran dan penglihatan cukup untuk menunjukkan urgensi semua alat indera dalam persepsi. Inilah di antara karakteristik gaya bahasa Al-Quran yang ringkas dan mendalam, yaitu cukup dengan kiasan dan isyarat untuk menunjukkan hakikat-hakikat mendasar yang bersifat umum. Dalam banyak Al-Quran, pendengaran disebutkan lebih dulu daripada penglihatan karena beberapa alasan berikut. Pertama, pendengaran lebih penting daripada penglihatan dalam proses persepsi, belajar maupun perolehan ilmu. Di antara yang menunjukkan pentingnya pendengaran persepsi dan belajar bahasa, karena bahasa termasuk instrumen paling penting dalam berpikir dan memperoleh pengetahuan. Jadi, Al-Quran hanya menyebut pendengaran beserta akal untuk menandakan kaitan erat antara pendengaran dan akal, sebagaimana telah dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 10 yang berbunyi artinya, dan mereka berkata, kalaulah mendengar atau memahami, tentu tidaklah kami termasuk para penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surah Al-Mulk ayat 10. Oleh karena itu, pendengaran dan akal sangatlah berkaitan erat. Dalam banyak ayat Al-Quran disebutkan kata mendengar dimaknai sebagai memahami, berpikir, dan mempertimbangkan. Kedua, indera pendengar akan langsung bekerja sesuai persalinan. Anak akan dapat mendengar suara-suara setelah persalinan. Adapun untuk dapat melihat sesuatu jelas, si anak membutuhkan waktu beberapa saat. Yang ketiga, yaitu indera pendengar melaksanakan fungsinya secara terus-menerus tanpa henti. Sedangkan indera penglihatan ada kalanya berhenti melaksanakan fungsinya, yaitu ketika menutup mata atau ketika tidur. Suara nyaring juga dapat membangunkan dari tidurnya. Oleh sebab itu, dalam kisah Ashabul Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Allah menutup telinga mereka hingga mereka terlelap tidur, dan suara pun tidak membuat mereka terbangun, sebagaimana telah dikatakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 11 yang berbunyi artinya, kemudian kami menutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Quran Surah Al-Kahfi ayat 11. Yang keempat, yaitu indera pendengaran dapat mendengar semua suara
baik dalam gelap maupun terang. Sedangkan indera penglihatan hanya dapat melihat dalam cahaya. Al-Quran juga menyebut as-sam'u, pendengaran, dalam bentuk tunggal, sedangkan al-absar, penglihatan, disebutkan dalam bentuk jamak. Hal ini termasuk bukti kemukjizatan gaya bahasa Al-Quran, sebab indera pendengar dapat menerima suara yang datang dari segala arah, sedangkan mata hanya dapat melihat bila manusia mengarahkan pandangannya ke arah sesuatu yang ingin dilihatnya. Jika terdengar suara dari suatu tempat yang dihuni banyak orang, mereka semua akan mendengar suara yang sama. Namun, jika mereka melihat sesuatu yang sama dari sudut yang berbeda-beda, penglihatan mereka kepada sesuatu itu tidak akan sama persis. Demikian pula, terkadang mereka melihat sesuatu yang berbeda di waktu yang sama sesuai dengan arah yang mereka lihat. Selain itu, jika kita mendengar suara yang berasal dari suatu tempat secara langsung berada di hadapan kita, gelombang suara akan sampai kedua telinga dalam waktu yang bersamaan. Juga kuatnya pengaruh suara pada kedua gendang telinga akan sama. Akan tetapi, jika melihat sesuatu yang terletak di hadapan kita, bentuk yang tergambar pada retina mata kanan akan berbeda dengan bentuk yang tergambar pada retina mata kiri, sebab mata kanan melihat sesuatu dari sisi kanan, sedangkan mata kiri melihat sesuatu dari sisi mata kiri. Beberapa penelitian fisiologi modern mengungkapkan bahwa anak yang baru lahir bias merespon suara-suara yang nyaring, tetapi belum bias merespon suara-suara yang sangat perlahan. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa gambar-gambar belum terlihat jelas oleh kedua mata si anak yang baru lahir hingga bulan ke-6. Ini disebabkan perkembangan retina barulah sempurna pada akhir 6 bulan pertama pasca kelahiran. Adapun hadis yang membahas tentang pertanggungjawaban panca indera sebagai berikut. Dari Abu Hurairah dan Abi Sa'id berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti para hamba dipertemukan dengannya, dan Allah berkata kepada mereka, bukankah telah kuciptakan untukmu pendengaran, penglihatan, harta, serta keturunan, dan telah kutundukkan padamu hewan ternak dan tumbuhan dan hasil bumi, agar kau bisa memimpin dan hidup sejahtera, dan kamu mengira bahwa kamu akan bertemu dengan hari ini? Mereka berkata, tidak. Maka Allah mengatakan pada mereka, hari ini aku melupakan seperti kamu melupakanku. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. B. Hadis tentang memanfaatkan panca indera untuk mencari ilmu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah memuliakan seseorang yang mendengar sesuatu dari kami lalu dia menyampaikannya kepada yang lain sebagaimana yang ia dengar. Maka kadang-kadang orang yang disampaikan ilmu lebih memahami daripada orang yang mendengarnya. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Pertama, keterangan hadis. Doa yang ditunjukkan kepada orang yang dimaksud dalam hadis yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala mempereloknya dengan keagungan dan keindahan bagi orang yang mendengar sesuatu dari kami, yaitu perkara agama berupa suatu ayat dari Al-Quran atau suatu hadis. Lalu ia menyampaikannya persis seperti apa yang ia dengar tanpa mengurangi atau menambahnya, baik ia laki-laki maupun wanita. Hadis tersebut menggambarkan pentingnya kedudukan ilmu dalam pandangan Islam, karena mendengar sendiri merupakan salah satu proses mengetahui sebuah ilmu. Sehingga Rasulullah meninggikan derajat seseorang yang mau mendengarkan sesuatu dari beliau, yang kemudian menyampaikan sebagaimana yang ia dengar, sehingga akan banyak orang yang mengetahui dari apa yang ia dengar dan ia sampaikan. Hal ini berarti adanya anjuran untuk memanfaatkan panca indera dalam mencari ilmu. Semakin banyak kita mendengar, melihat, dan berpikir dengan menggunakan panca indera, maka akan semakin banyak ilmu yang kita peroleh. Dan Allah memberikan pendengaran dan penglihatan agar manusia dapat berpikir dan bersyukur. Kedua aspek tarbawi dari uraian di atas dapat diambil beberapa aspek tarbawi sebagai berikut. A. Panca indera sangat penting dalam mencari ilmu, terutama pada alat pendengaran. B. Sebelum kita menyampaikan kabar kepada orang lain,
Hendaklah kita memperlihatkan, memeriksa dan menghafal, kemudian berhati-hati saat menyampaikan kabar tersebut kepada orang lain. C. Kejujuran dan kebenaran adalah sesuatu yang akan membawa pada kemuliaan dan kebahagiaan. D. Orang yang berilmu dituntut untuk mengamalkan ilmu yang telah ia dapatkan. C. Hadis tentang dorongan untuk memanfaatkan panca indera. Dari Abdullah berkata, beliau Rasulullah SAW biasa mengajarkan kami beberapa kalimat, dan beliau tidak mengajarkannya kepada kami. Sebagaimana beliau mengajarkan tasyahud, wahai Allah, rukunkanlah hati-hati kami, damaikanlah di antara kami, tunjukkanlah kami kepada jalan kesejahteraan, selamatkanlah kami dari kegelapan menuju kebenaran, jadikanlah kami dari perbuatan-perbuatan keji yang terang dan yang samar, timpakanlah berkah kepada kami. Pada pendengaran, penglihatan hati dan cucu kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Dan jadikanlah kami orang-orang yang mensyukuri nikmat Engkau, berterima kasih lagi menerimanya, dan sempurnakanlah nikmat itu atas kami. Hadis riwayat Abu Daud. Satu keterangan hadis di atas merupakan doa yang diajarkan Rasulullah untuk mempererat persaudaraan sesama muslim, untuk meminta perdamaian, persatuan dan makna lain seperti meminta kesejahteraan, keselamatan lain-lain. Doa tersebut berkaitan dengan panca indera. Kita harus berdoa kepada Allah agar dimaksimalkan fungsi panca indera. Hendaklah kita memanfaatkan panca indera dengan sebaik-baiknya, karena Allah akan menunjukkan kepada hambanya jalan keselamatan dari hal-hal buruk yang akan menghalangi kita menunjuk jalan kebenaran. Inti dari keterangan hadis di atas ialah bahwa kita dianjurkan untuk memanfaatkan seluruh panca indera kita semaksimal mungkin, tetapi masih dalam lingkup hidup yang baik. Artinya apa yang kita kerjakan, misalnya dalam hal mencari ilmu dan sholat, tidak menyimpang dan dari apa yang semestinya kita lakukan, supaya dari apa yang kita kerjakan akan mendapatkan nikmat, manfaat dan berkah. Thalib Madlul menambahkan bahwa manusia memiliki dua alat atau memperoleh ilmu pengetahuan. A. Alat yang bersifat zahir, yaitu panca dan indera. B. Alat yang bersifat batinnya, yaitu akal dan hati. Dengan demikian, dalam merumuskan ilmu pendidikan Islam, seseorang dituntut untuk melibatkan panca indera, akal dan hati secara integratif, sehingga bobot kebenaran tinggi, objek lebih luas, dan hasilnya dapat diterima dalam pendidikan Islam. Dua aspek tarbawi. Dari uraian di atas dapat diambil beberapa aspek tarbawi sebagaimana berikut. Sebagai sumber ilmu pengetahuan, panca indera yang terdapat pada manusia mempunyai banyak kegunaan sebagai sarana pendukung dan melengkapi manusia untuk mencari ilmu agama maupun ilmu umum. Panca indera harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang senantiasa diridhai Allah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Bukti Allah, Islam tidak hanya menyuruh umatnya untuk mencari ilmu agama, tetapi juga untuk mencari ilmu yang bersifat umum, serta bukti bahwa segala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia selalu ada manfaatnya. Panca indera berperan sangat penting bagi seseorang, terutama dalam mencari ilmu. Melalui hadis-hadis di atas, kita dituntut untuk dapat menggunakan alat indrawi semaksimal mungkin dalam mencari dan menggali ilmu pengetahuan, untuk kemudian ilmu tersebut dapat digunakan untuk menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat menuntut kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan kepada kita untuk menggunakan panca indera sebaik mungkin untuk hal-hal yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.